Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dimensi TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya ada video yang cukup menarik tentang pagar laut yang kayaknya makin runyam. Yang mana Menteri Kelautan tidak menyetujui dengan pencabutan pagar laut yang dilakukan oleh TNI. Dengan alasan katanya pelaku takut tidak mengakui tentang, pemasangan pagar laut itu karena sudah, dicabut seperti itu. Dan yang kedua, takut tidak menemukan bukti terkait pagar laut itu sendiri. Nah, menurut saya pribadi tentang pagar laut ini, yang mana masyarakat sudah banyak yang mengetahui dan sudah banyak yang mendokumentasikan terkait hal itu. Nampaknya perihal bukti tidak usah khawatir seperti itu. Yang kedua, yang mana, warganet ada yang mengatakan bahwa, mengenai masalah ini seharusnya tidak hanya dilakukan pencabutan, tapi harus diusut dengan tuntas dan, dipenjarakan siapa pelakunya. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Sebaiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya. Ya, terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Menurut kami ini sebaiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar ya kan, nanti kalau dibongkar gimana, nggak ada yang ngaku kan repot. Malah yang kamu ngejar saya lagi nanya, Pak siapa yang punya, loh gimana? Pak, kalau pagar laut dibongkar. Kelihatannya keren. Kelihatannya. Tapi enggak. Bukan begitu cara menyelesaikan perbuatan kriminal. Itu orang yang memagar laut. Itu kriminal, penjahat. Harus dihukum. Jadi bagaimana? Tangkap itu orang. Ya, dalangnya tangkap. Si Aguan tangkap. Siapa lagi? Kalau si Aguan ada main mata sama Joko, ya tangkap si Joko. Gitu. Setelah tangkap, suruh dia yang bongkar. Itu baru keren. Ya, ya kalau aparat yang bongkar ya keluar duit lagi untuk biaya pembongkaran. Terus kerennya di mana? Oh, negara kok kalah sama maling. Gitu loh. Si Trenggono tuh ngapain? Dia menteri KKP kan? Menteri Kelautan kan? Kacau bener dia. Aduh. Terus Menteri BPN Agraria ngapain? Oh, katanya BPN ngeluarin sertifikat HGB ke laut. Laut itu kok dikasih HGB? Kacau. No. Ayo Pak Presiden, pecat itu semua menteri-menteri bawaannya si Joko itu, berbahaya itu. Netizen ada komentar. harmonisasi Indonesia sudah terbangun dengan apik, hanya hancur gara-gara isu remeh-temeh pagar laut. Sementara di Israel, di Timur Tengah sudah ada Iron Dome, Kubah segala macam. Makanya menjawabnya saya akan kembali ke surat Al-Hujurat, yaitu artinya kamar-kamar atau sekat-sekat atau anggaplah pagar itu. Ayat 6. Jika ada suatu kabar yang gak jelas dari orang fasik datang membawa kabar berita, telitilah. Nah, khawatirnya tadi menjadi hoax. Tadi disebut tadi tentang steril. Bagaimana pikiran kita biar steril. Sementara saya lihat temannya
Bang Khalid namanya Mahesa mengatakan orang di luar orang di luar Banten jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Bahkan temannya dia sendiri menganjurkan untuk lepas Banten dari NKRI. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ya, Ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Tadi juga teman Anda mengatakan masalah itu berkembang adan segala macam. Saya juga ikut. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya Iya, nyambung. Anda kan tadi bilang warga kalau enggak itu tadi kemarin Anda satu rombongan dengan Anda. Satu rombongan dengan Anda kemarin ketika oke, cukup diam Dewa ya. Enggak ngerti sayanya. Ya biar steril, pikiran biar steril, oke? Harusnya ini urusan pemerintah, urusan negara, karena ini proyek negara gitu loh. Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas. Akhirnya orang-orang seperti XHTI, segala macam itu pada masuk gitu loh. Jadi penumpang-penumpang gelap gitu loh. Dikit-dikit takbir. Kalau dia bahas takbir, saya pakai tahlil gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir, katanya kriminalisasi, Cinaisasi, segala macam. Naga, emang kenapa dengan naga? Ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana. Ini islami banget walaupun Pak Aguan itu non-muslim. Lah Anda yang KTP-nya Islam apakah islami gitu loh. Ini apa ini? Ya terlalu jauh deh. Nah, intinya akhirnya Ihyaul Mawat, tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, ini dihidupkan lagi. Apa yang salah? Tanah mangkrak itu Tanah pasangannya mana? siapa? Manusia. Yang mangkrak itu tanahnya siapa yang mangkrak? Tanah PSN itu kan namanya ada tanah orangnya. mangkrak. Itu ada orangnya, Itu kan tanah ada yang negara, mengusahakan. bro. Itu Itu kan nggak tanah negara. mangkrak. Dikasih Itu kan kerohiman. ada yang mengerjakan. Dikasih kerohiman. Kenapa dibilang tanah mati? Itu tanah Tanah negara. mati itu Kalau tanah suatu tidak waktu bertuan. dianggap negara, Tanah Baik. mati itu tanah tidak bertuan. Dan itu dikasih kerohiman. Tanah mati tidak 10.000 bertuan. per meter. Kalau ada orang mengusahakan, Itu itu tanah tidak negara. mati namanya. Bumi, Lalu air, kenapa? Apa bumi, haknya air, PSN darat PIK 2 dikuasai mengerjakan negara itu? untuk Apa kemakmuran rakyat. haknya Pasal Agung Sedayu berapa? mengerjakan itu? Gitu loh. Kalau kalau dua-dua ngomong, gak ada. Ihyaul Mawat sesuatu yang mangkrak, manusia sebagai khalifah untuk mengembangkan bumi. Jadi laki-laki ini ibarat saya dengan bumi ini pasangan. Saya suaminya, istrinya bumi. Ini kan juga pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasang. Lah itu kita ini ibarat istri kita nggak sentuh, kita nggak lindungi. Dolim kata Yai Said Akil Sirot. Emang kenapa dengan tanah yang mangkrak akhirnya swasta yang dipasrai dan itu juga PSN tadi kan saya bilang akhirnya terjadi abrasi, kerusakan, mangrove dikit. Saya kira cukup. Lihat. Segmen ini cukup. Ya begitulah itu tadi tentang misteri munculnya pagar laut. Nah memang hal ini mengalami kontroversi. Ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya pagar laut ini nggak usah dicabut. Ya karena mempunyai nilai positif menurut mereka yang tidak setuju dengan pencabutan pagar laut ini. Ada juga yang mengatakan bahwa hal ini hanya dapat menghambat akses para nelayan seperti itu. Nah dan yang terakhir kayaknya saya lihat orang tadi yang pakai kopiah hitam ini kemarin aktif di dunia spiritual. Kok malah juga ikut-ikutan membahas hal ini. Mungkin saat ini dia nganggur ya. Ya oke, cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.